Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object-Oriented Programming pada bahasa pemrograman PHP. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau biasa kita sebut sebagai pewarisan. Jadi inheritance itu merupakan sebuah konsep yang ada pada Object-Oriented Programming. Dengan inheritance, kita akan menciptakan hierarki antar kelas, di mana hierarki ini adalah hubungan antara kelas parent dan kelas child-nya. Di mana kelas child merupakan kelas yang mewariskan semua properti dan metode dari parent-nya selama visibilitasnya itu terpenuhi. Kelas child itu merupakan perluasan atau extends fungsionalitas dari parent-nya sendiri. Misalnya kita memiliki sebuah kelas mobil, seperti contoh yang sebelumnya, kita memiliki sebuah kelas mobil dengan properti dan metode sebagai berikut. Ketika kita mengintens kelas ini, maka kita dapat membuatnya menjadi beberapa objek, Jadi akan terbentuk menjadi beberapa objek. Setiap objek-objek mobil ini maka dia akan mewarisi semua properti dan semua metode dari kelas parent-nya. Jadi objek-objek ini akan mempunyai semua metode dan properti dari kelasnya tersebut. Beberapa objek mobil itu mungkin memiliki properti dan metode khusus, selain metode-metode yang sudah diberikan. Misalnya kita mempunyai sebuah objek mobil sport. Objek atau mobil sport ini dia mempunyai properti tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas mobil, yaitu properti turbo dan metode jalankan turbo. Inilah yang dimaksud dengan inheritance. Jadi ketika mobil sport ini, di kelas mobil sport ini merupakan pewarisan dari kelas mobil, sehingga semua kelas-kelas dan semua metode dan properti pada kelas mobil ini juga akan dimiliki oleh kelas mobil sport. Tapi metode dan properti yang ada pada mobil sport ini tidak dimiliki oleh kelas parent-nya. Kita seperti ini. Jadi kelas mobil di sini sudah ada metodenya: tambah kecepatan, kurangi kecepatan, ganti transmisi, belok kanan dan belok kiri. Misalnya pada tambah kecepatan, di sini saya berikan nilai return. Pada kelas mobil ini, saya akan membuat kelas baru dengan nama kelas mobil sport, di mana kelas ini merupakan extend atau pewarisan atau inheritance dari kelas mobil. Jadi ketika kita menambahkan keyword extend, maka semua metode dan properti yang ada pada kelas mobil ini itu akan dimiliki oleh kelas tersebut, atau dimiliki pada kelas mobil sport ini. Jadi walaupun saya tidak menuliskan, kelas-kelas ini tetap dapat dipanggil. Sebagai contoh, saya membuat sebuah objek, misalnya mobil 1.
Oke, seperti ini. Ketika saya mencetak, metode tambah kecepatan, maka ini bisa dilakukan ya. Padahal kalau kita lihat pada kelas mobil sport ini, di sini tidak ada metode tambah kecepatan, tapi ini bisa dilakukan ya. Kita coba. Ya, ada menambah kecepatan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ingat nama kelas parent-nya, maka semua metode dan properti ini bisa digunakan pada kelas ini. Kita buat di sini propertinya turbo ya. Misalnya di sini nilainya false. Nah, di sini saya akan membuat metode ketika kita mengextend ya. Jadi kalau di sini kita memanggil metode tambah kecepatan dari parent-nya, kemudian kita panggil jalankan turbo dari kelasnya sendiri. Kita lihat hasilnya. Oops. Oke. Ya, jadi ini adalah kelas tambah kecepatan dari kelas mobil, dan ini adalah kelas jalankan turbo dari kelas mobil sport ya. Jadi seperti ini. Ketika objek mobil 1 memanggil objek tambah kecepatan, dia akan mengecek di dalam kelasnya terlebih dahulu apakah tambah kecepatan ini, metode tambah kecepatan ini ada di dalam kelas mobil sport atau tidak ya. Jika ada, maka kelas yang ada pada metode yang ada pada kelas mobil sport ini yang akan dijalankan. Tetapi ketika tidak ditemukan metode tambah kecepatan di kelas mobil sport, maka dia akan mengecek pada kelas mobil. Nah, jika ditemukan, maka metode ini yang akan dijalankan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke contoh kasus ya. Jadi pada materi sebelumnya kita telah membuat kelas barang ya, seperti ini. Pada kelas ini nanti ya, saya akan menambahkan sebuah properti dengan nama kategori. Sebuah kategori ada ya. Jadi nanti saya menginginkan outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya membutuhkan dua properti tambahan, yaitu expire dan size. Berarti di sini juga saya membutuhkan tambahan ya, untuk kategori expire dan size. Di sini juga kita tambahkan. Oke. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya?
kalau kita tidak menggunakan inheritance, ya. Nah, sekarang saya buat metode untuk menampilkan output yang kita inginkan seperti ini, ya. Misalnya saya beri nama info. Kita copy untuk outputnya. Nah, kalau kita lihat di sini makanan 01 Indomie harga ini sama, ya, kecuali untuk expire dan size. Berarti saya buatkan dulu yang untuk kategori, buat outputnya ya untuk kategori kode nama dan harga. Nanti saya simpan untuk di variabel misalnya stl. Jadi ini adalah output yang saya inginkan dari sembako ini. Nah, jadi sembako ini kita ambil dari kategori. Nah, 03 ini kita ambil dari kode. Bus kita ambil ini dari dan ini kita ambil dari harga. Oke, ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita pakai untuk tipe sembako. Bagaimana kalau tipenya pakaian? Berarti kita harus membuatkan percabangan di sini. Jika kategorinya adalah makanan misalnya, maka string stl ini akan kita tambahkan dengan tadi, ya, ini expire. Sedangkan tanggalnya kita ambil dari sini. Oke. Kemudian jika kategorinya adalah pakaian, maka di sini adalah size, ya. Kita lihat di sini. Di sini ada error. Kenapa? Karena jumlah parameternya ini tidak sesuai dengan yang ada pada construct, ya. Nah, misalnya di sini minyak goreng, karena dia misalnya tipenya sembako, ya, berarti kita harus tambahkan lagi expire-nya apa. Karena dia sembako berarti tidak, expire-nya tidak ada, dan size-nya juga tidak ada, ya.
Nah, sedangkan untuk mie instan ini dia kategorinya adalah makanan. Ya. Expirednya kapan? Expirednya misalnya 0703 2020. Size-nya berapa? Nggak ada ya. Bisa kita tuliskan 0. Sekarang saya mau cetak lagi untuk barang 3. Misalnya kategorinya pakaian ya. Batik harganya 50.000. Kategorinya adalah pakaian. Size-nya XL. Oke. Sekarang kita lihat ya. Jadi yang kita panggil adalah metode info ya, bukan lagi metode cetak. Oke, kita lihat hasilnya. Return oke ya. Jadi kenapa di sini belum muncul? Kita lihat dulu. Ya, pakaian sini ya ada kesalahan pengetikan. Kemudian di sini juga makanan pakai M kapital. Kita lihat ya. Ya, terbalik ya. Di sini yang 0, di sini yang size-nya ya XL. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah size. Nah, di sini belum kita deklarasikan di konstruktornya. Oke ya, sudah jadi. Ini kalau kita tidak menggunakan inheritance. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana kalau kita menggunakan inheritance di dalamnya. Jika kita menggunakan pendekatan inheritance ya di dalam kasus ini ya, berarti kita membutuhkan kelas child tambahan ya, misalnya makanan, dimana ini adalah extend dari barang ya. Kemudian ada kelas pakaian sama extend dari barang, kemudian kelas sembako ya.
ketika kita menggunakan pendekatan inheritance, maka ini properti kategori ini sudah tidak butuhkan lagi ya. Kita hapus saja, berarti di konstruknya juga kita hapus. Karena untuk mengetahui kategorinya nanti kita bisa lihat dia dari jenis kelasnya. Expire dan harga juga ini bisa kita hapus, nanti propertinya bisa kita buatkan khusus ya, bisa kita nanti buatkan khusus di kelasnya masing-masing. Seperti ini. Di sini untuk info ya, ini sudah tidak kita butuhkan lagi yang namanya pengulangan di sini. Ya, jadi sama seperti ini. Saya copy saja. Oke. Di sini sama ya, namanya info. Nah, karena dia barang, berarti di sini kita tambahkan expire. Nah, kapan ya? Expire-nya ya, seperti ini. Oke, saya copy lagi ini. Jadi ini sama ya, untuk barang juga sama, cuma di sini dia ada untuk pakaian ya, di sini adalah size. Nah, ini kategori kan sudah tidak ada ya, sudah kita hapus. Nah, jadi kalau di sini bisa saya tuliskan spesifik ya, jadi kalau dia nasi barang berarti dia sembako, sedangkan kalau di sini kita tulis langsung saja barang. Dan di sini adalah pakaiannya. Nah, karena di sini sembako berarti tulis ini saja sembako ya, berarti kita intens dari kelas ini sembako. Ini sudah tidak ada. Oke. Di sini makanan ya. Kita ambil dari kelas makanan. Dan ini adalah pakaian. Oke, kita tes. Ya, sama ya. Hasilnya sama saja. Jadi kalau kita lihat di sini ya mungkin agak lebih panjang kalau kita pakai inheritance, tapi ini akan lebih mudah dibandingkan kalau sebelumnya ya, yang pakai pengulangan if. Apalagi kalau subsubnya itu sudah sangat banyak sekali, misalnya ada mainan, ada kategori minuman ya.
Kalau tidak menggunakan inheritance itu nanti percabangan if-nya di sini itu akan sangat banyak sekali. Berbeda kalau kita pakai inheritance, walaupun agak panjang tapi dia lebih memudahkan nanti dalam pengidentifikasiannya. Oke. Cukup untuk video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa kita tanyakan di forumnya nanti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat contohnya.